Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Brigita Olivia Yuang dari kelas S101 dengan NIM 1921041012 dari angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perihal pemutusan kontrak pada pembangunan gedung kuliah utama Fakultas Teknik Universitas Andalas, Sumatera Barat dari sudut pandang penyedia jasa konstruksi atau kontraktor. Yang pertama yaitu data proyek. Data berikut merupakan identitas proyek tempat pelaksanaan pembangunan gedung kuliah utama Fakultas Teknik yang dilakukan khusus di Sumatera Barat. Proyek pembangunan gedung kuliah utama memiliki data administrasi sebagai berikut. 1. Nama proyek, pembangunan gedung kuliah utama Fakultas Teknik. 2. Lokasi, Limau Manis Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat. 3. Pemilik proyek, Universitas Andalas Limau Manis Padang. Yang keempat, konsultan perencana yaitu CV Arsinda Konsultan. Yang kelima, kontraktor pelaksana PT Pulau Air Cemerlang Jalan Kampuang Jua. Yang keenam, konsultan pengawas CV Atlas Mitra Karya Padang. Yang ketujuh, waktu pelaksanaan Agustus sampai Desember. Yang kedelapan, masa pemeliharaan 180 hari kalender. Kesembilan, sumber dana DIPA UNAT tahun 2013. Yang ke-10, sistem proyek yaitu lelang atau tender. Yang ke-11, sistem tender yaitu lelang umum atau terbuka. Yang ke-12, sistem kontrak yaitu unit price. Jenis kontrak. A. Lump sum fixed price. Kontrak lump sum adalah kontrak kerja dengan perhitungan biaya berdasarkan gambar tender sebagai acuan utamanya. Biasanya pada proyek dengan sistem lump sum seperti ini, peserta lelang akan benar-benar menghitung ulang volume pekerjaan yang ada di dalam gambar tender. Kesalahan perhitungan volume akan berakibat fatal di akhir pekerjaan, sehingga para kontraktor sangat berhati-hati dalam menghitung volume setiap spesifikasi pekerjaan. Apabila terdapat item pekerjaan yang terlewat dalam perhitungan biaya, maka dianggap menjadi tanggung jawab kontraktor. Namun jika ada perubahan gambar kerja, akan dihitung sebagai pekerjaan tambah atau kurang. Keuntungan dari jenis kontrak ini bagi owner adalah dapat memperkirakan dengan jelas jumlah biaya proyek sampai akhir, walaupun tidak menutup kemungkinan pasti ada pekerjaan tambah. Di dalam kontrak ini juga diatur berbagai perjanjian termasuk sistem pembayaran yang digunakan. Pasal atau bagian kontrak yang dilanggar. Proses pengadaan proyek tersebut diadakan secara terbuka dengan menggunakan fasilitas layanan pengadaan secara elektronik Universitas Andalas dan bisa diikuti oleh semua perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi untuk mengikuti lelang tersebut dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia lelang. Lelang konstruksi ini dimulai pada bulan April tahun 2010 sampai dengan penetapan pemenang dan penandatanganan kontrak pada bulan Juni tahun 2010. Pada proses selanjutnya diadakan kontrak kerja pada tanggal 10 Juni dengan nomor surat 4851-H7.3.3/LL-2010. Selanjutnya, proses pekerjaan konstruksi dan pada tahapan pekerjaan konstruksi ini terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu yang pertama, pemutusan kontrak kerja sepihak dengan surat pemutusan kontrak 9201-H7.3.3/LL-2010 tanggal 23 Desember tahun 2010 dengan beberapa kasus yang dirasa memberatkan PT Pulau Air Cemerlang, sehingga PT Pulau Air Cemerlang penyedia jasa merasa dirugikan akan hal tersebut sehingga melayangkan surat gugatan atau somasi kepada Universitas Andalas
dengan nomor surat gugatan tertanggal pada 28 Desember tahun 2010 untuk menyelesaikan permasalahan mengenai proyek tersebut. Yang kedua, terjadinya wan prestasi pada proyek pengembangan gedung kuliah utama Fakultas Teknik Universitas Andalas adalah dalam bentuk keterlambatan penyelesaian pekerjaan bisa terjadi karena beberapa penyebab. Meskipun pihak kontraktor mengaku beberapa alasan yang dapat menguatkan posisi mereka dalam persidangan, tetapi ada penyebab yang menurut penulis tidak pernah mereka ungkap dalam persidangan, antara lain minimnya dukungan dari supply chain manajemen yang dimiliki kontraktor dan terlalu rendahnya biaya penawaran yang diajukan PT Pulau Air Cemerlang. Konsekuensi dari pelanggaran berdasarkan aktual dan berdasarkan hukum kontrak. Beberapa konsekuensi yuridis dari adanya suatu pemutusan kontrak konstruksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kontraktor meninggalkan lokasi proyek. Salah satu kewajiban utama dari pihak kontraktor jika terjadi pemutusan kontrak adalah pihak kontraktor harus meninggalkan lokasi proyek dan memindahkan barang-barangnya dari lokasi tersebut. Yang kedua, serat terima pekerjaan. Dalam hal pemutusan kontrak, maka pihak bauher wajib untuk mengambil ahli atau serah terima pekerjaan-pekerjaan tertentu yang telah dilakukan oleh kontraktor. Yang ketiga, serah terima drawings dan dokumen. Dalam kasus-kasus tertentu, jika kontraktor dan sulit dikerjakan oleh pihak lain atau tidak bisa atau sulit dibuat oleh pihak kontraktor lain, maka dalam hal pemutusan kontrak dapat mewajibkan pihak kontraktor untuk menyerahkan dokumen-dokumen tertentu kepada pihak bauher. Yang keempat, pembayaran yang masih tersisa dan anti rugi layak pula ditentukan dalam kontrak bahwa jika terjadi pemutusan, maka setiap pembayaran kepada kontraktor yang tersisa mesti selesai. Dalam surat nomor 9201-7.3.3/LL/2010 perihal pemutusan kontrak dengan memberikan sanksi A. Blacklist selama 2 tahun kepada PT Pulau Air Cemerlang. B. Blacklist selama 2 tahun kepada pengurus dan pemilik modal PT Pulau Air Cemerlang. C. Denda sebesar 5%. D. Mencairkan jaminan pelaksanaan pembangunan gedung kuliah utama Fakultas Teknik Andalas tahun 2010. Memutus kontrak sepihak tanpa melihat alasan-alasan lagi terhadap keberatan yang telah dilakukan oleh PT Pulau Cemerlang Utama dalam suratnya dengan nomor 420-UM-TKU-X-2010 sehingga pihak kontraktor merasa dirugikan akan hal tersebut di atas, serta beberapa kemungkinan-kemungkinan untuk diadakannya perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi. Keringanan konsekuensi yang pertama yaitu kuatnya dukungan dari supply chain manajemen yang dimiliki kontraktor. 2. Untuk memperkecil resiko dari adanya kejadian pemutusan kontrak ini, maka para pihak harus melakukan 2 hal sebagai berikut, yaitu A. Tindakan preventif. Prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati berlaku juga dalam suatu pemutusan kontrak. Karena itu, berbagai tindakan pencegahan agar tidak terjadinya pemutusan kontrak mesti selalu diperhatikan. Untuk tindakan preventif agar tidak terjadinya pemutusan kontrak konstruksi dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengenai sejauh mungkin reputasi pihak lain dalam kontrak tersebut. 2. Melihat sejauh mana kemampuan pihak-pihak lain tersebut. 3. Menganalisis sejauh mana pihak lain tersebut. Keempat, pihak bauher berusaha mencari alternatif terbaik di antara beberapa kandidat kontraktor. Yang kelima, terlebih dahulu membuat Memorandum of Understanding sambil saling menjajaki dan mengenal lebih jauh terhadap pihak mitranya dalam kontrak tersebut. E. Tindakan kuratif. Apabila setelah dilakukannya tindakan preventif ternyata tidak juga membuahkan hasil,
dalam arti bahwa kontrak tetap diputuskan oleh salah satu pihak, maka perlu diatur di dalam kontrak agar lawan dari yang memutuskan kontrak tersebut ataupun mungkin pihak yang memutuskan kontrak itu sendiri tidak sampai dirugikan karenanya. Demikianlah hasil penjelasan dari saya mengenai perihal pemutusan kontrak pada pembangunan gedung kuliah utama Fakultas Teknik Universitas Andalas, Sumatera Barat dari sudut pandang penyedia jasa konstruksi atau kontraktor. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.